Sejak 2 tahun terakhir, bangsa kita dan bangsa-bangsa di dunia itu terperangkap oleh suasana pandemi COVID-19. Diberi pengaturan yang sangat ketat sekali. Masuk kerja tidak tiap hari. Ya, kalau terbang naik pesawat, naik kereta api, naik bis, isinya tidak full, 50%. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi ekonomi tinggi. Nanti terbang dari Jakarta ke Padang, kalau seatnya biasa diisi 300, sekarang 150. Itu kan ekonomi biaya tinggi. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak produktif. Tapi kemudian sejak beberapa bulan yang lalu timbul perspektif yang berbeda. Apa itu perspektif yang berbeda? Terjadi perubahan. Dulu COVID-19 ini dianggap sebagai pandemi. Kemudian terjadi perubahan dengan menganggap COVID-19 ini bukan pandemi tetapi endemi. Padahal virusnya itu juga, tapi perubahan perlakuan terhadap COVID ini. Karena COVID-19 dianggap endemi, tidak ada lagi aturan yang ketat. Isi pesawat sudah boleh 100%. Jemaah sholat di masjid sudah boleh rapat. Ekonomi jadi kembali stabil. Tidak ekonomi biaya tinggi lagi. Coba bayangkan, kalau tidak ada pemimpin yang berani mengambil sikap mengungkapkan perspektif yang berbeda, sampai sekarang kalau COVID-19 itu masih dianggap sebagai pandemi, ekonomi kita akan mati. Kita akan terkunci di dalam rumah. Anda akan terkurung di boarding school Anda ini. Tidak boleh keluar. Anda berapa lama nggak boleh keluar dulu? 1 tahun, bayangkan itu. Ada yang 2 tahun. 30. Angkatan 30. Ya, bayangkan. Tapi karena muncul seorang pemimpin yang berani merubah, wah ini bukan pandemi, kita harus menetapkannya sebagai endemi katanya. Tidak ada lagi lockdown, wisata mulai tumbuh lagi, mulai hidup lagi. Kalau pandemi wisata mati semua. Hotel-hotel tingkat huniannya hanya 20%, pada bangkrut semua. Nah, itu arti sebuah perubahan itu. Anda nanti selaku pemimpin, seorang pamong pemerintah harus berani menampilkan perspektif yang berbeda ini. Anda harus muncul. Anda yang menyampaikan perubahan. Jangan kita sampai asik, terlena, berada dalam zona aman sehingga tidak melakukan perubahan apa-apa. Berbeda dengan orang kita. Orang Jepang kalau lama dia tidak jumpa, tahu tidak Anda apa yang diucapkannya? Kalau kita, di mana kerja sekarang? Berapa orang anaknya? Sekitar yang sifatnya sangat detail. Tapi kalau orang Jepang lama tidak ketemu, sesama mereka, pertanyaan mereka cuma satu. Mereka akan bertanya, udah lama kita ya, udah 1 tahun nggak jumpa. Perubahan apa yang ada dalam diri Anda sekarang? Dia tanya perubahan. Oh, saya sekarang udah selesai S2. Oh, sekarang saya udah diangkat jadi kabak. Oh, sekarang saya udah tinggal di kota itu. Orang Jepang kalau mula bertemu, kalau ketemu, udah lama tidak ketemu, lalu berjumpa, dia akan menanya perubahan. Kan malu kita kalau nggak ada perubahan dalam diri kita. Woi Akbar, kita udah 3 tahun tidak ketemu nih Akbar. Apa perubahan Anda?
Kalau tak ada perubahan, apa yang mau diomong? Aku masih tetap seperti yang dulu. Itu begitu jadinya, enggak. Nah, itu enggak apa itu. Jadi lakukan perubahan. Ajaran agama manapun menghendaki perubahan. Karena saya Islam, saya tahu banyak ayat dan hadis yang menyuruh kita berubah. Salah satunya kata hadis Rasulullah, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari besok harus lebih baik daripada hari itu, perubahan. Lalu dalam sebuah ayat dalam Al-Quran dikatakan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi perubahan itu tidak otomatis, tidak datang dengan sendirinya. Anda yang harus melakukan perubahan. Saya yakin agama apapun, dalam kitab suci apapun, ajaran, tidak aja agama, tidak saja agama, ajaran budaya, adat istiadat Anda pun ada memperkenalkan, memotivasi Anda untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Baik, kita minta tanggapan pada rekan Anda yang putra ini. Kita silakan. Yang bisa saya tanggapi dari manajemen perubahan yang kita pelajari tadi, banyak sekali manajemen perubahan di Indonesia yang terjadi saat era pandemi. Salah satu contohnya sebelum tahun 2019, kita banyak melakukan aktivitas tanpa melakukan pembersihan diri terlebih dahulu. PSBB pola perilaku hidup sehat kita. Semenjak pandemi banyak sekali lah. Contohnya melakukan makan sebelum cuci tangan dulu, dan memakai masker untuk berkelaran. Itu adalah salah satu contoh dari manajemen perubahan yang ada di Indonesia. Tak hanya itu, ada juga work from home. Kebanyakan di luar negeri sana sudah banyak menerapkan work from home. Namun di Indonesia baru diterapkan pada zaman pandemi tersebut. Itulah salah satu contoh dari manajemen perubahan yang ada di Indonesia. Itulah yang bisa saya tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang telah disampaikan dari Bapak dosen, di sini saya menanggapi bahwa perubahan itu pasti terjadi dan perubahan itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Kemudian kita sebagai pamong praja di bagian pemerintah nanti, perubahan itu penting untuk menimbulkan pemikiran yang perspektif yang berbeda. Seperti contoh yang dijelaskan dari Bapak bahwa pada tahun 2020 kita mengalami yang namanya pandemi COVID sampai sekitar 2022 awal. Nah, di situ kalau tidak ada namanya perspektif yang berbeda, kita akan menganggap yang COVID ini tetap disebut dengan pandemi. Karena ada perspektif yang berbeda, maka akhirnya disebut dengan endemi. Ini berdampak baik untuk menumbuhkan ekonomi kita yang telah jatuh sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan, tanpa mengurangi penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen dengan baik tadi tentang mengenai materi manajemen perubahan. Di sini ada beberapa poin yang saya tangkap. Yang pertama adalah mengenai kehidupan itu bersifat dinamis atau dalam artian selalu berubah-ubah. Di sini saya sangat setuju, di mana misalnya saja masalah pandemi awalnya bagaimana kita di lockdown, bagaimana ini tentu sangat berbeda. Apalagi misalnya juga contohnya ada Akbar yang belum menerima materi konflik dan Akbar yang sudah menerima materi konflik, itu sangat berbeda. Kemudian yang kedua adalah betapa pentingnya memanajemen konflik tersebut, manajemen perubahan maksud saya. Kalau tidak di manajemen dengan baik, kita akan tertinggal karena dunia itu terus berubah. Jadi penting bagi kita untuk bagaimana caranya kita memanajemen perubahan tersebut.
ada contohnya tadi dari bagaimana menemukan perspektif yang berbeda, bagaimana kita terus menerus juga ikut dalam perkembangan perubahan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan. Jadi yang saya tangkap dari manajemen perubahan ini ialah kita dalam kehidupan kita sehari ini memang terjadi banyak perubahan. Jadi kita tidak boleh lari dari perubahan tersebut, tapi kita harus menghadapi dari perubahan tersebut. Seperti yang Bapak dosen tadi bilang, contohnya pada saat pandemi, kita tahu bahwa di negara kita atau di daerah kita masing-masing lah terjadi yaitu penurunan pendapatan daerah karena terjadinya COVID. Jadi di daerah kita masing-masing mungkin mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi COVID tersebut. Andai di daerah kita tidak menghadapi COVID tersebut, mungkin di daerah kita masing-masing tidak akan terjadi perkembangan sampai dengan detik ini. Jadi itu yang saya tangkap. Sekian, bila itu Baik, sedikit lagi saya lanjutkan. Dengan datangnya COVID telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sikap perilaku kita. Tapi sebetulnya, tahukah Anda, seperti kebiasaan atau membiasakan work from home itu, 2 tahun sebelum COVID ada, saya sudah membaca di belahan dunia sana, di Eropa dan Jepang dan mungkin juga beberapa negara di Amerika sudah melaksanakan work from home ini sebelum ada isu COVID. Mereka sudah mencoba menerapkannya, tetapi waktu itu bersifat pilihan. Mana pekerja-pekerja, mana karyawan yang ingin bekerja dari rumah, mana yang tidak, bersifat pilihan. Ketika COVID datang, itu bersifat paksaan, keharusan. Tapi ingat, work from home itu jangan dianggap selamanya mengurangi kualitas kerja, mengurangi performa kerja kita. Tidak selamanya. Memang menurut penelitian terakhir, work from home termasuk dengan belajar daring ini itu mengurangi kualitas sebanyak 18%. Jadi setelah ada penelitian, 18% kualitas berkurang. Tahu Anda apa yang sedang diusahakan orang saat ini? Orang sedang mengusahakan bagaimana work from home itu kualitasnya tidak kurang dari bekerja di kantor atau tatap muka langsung. Kapan perlu work from home itu, belajar sejarah daring itu lebih tinggi kualitasnya dibanding dengan tatap muka, dengan luring. Ini yang sedang diusahakan. Artinya apa? Artinya walaupun pandemi, endemi sudah berakhir, yang namanya work from home itu sebagian akan dilanjutkan. Tetap akan berlanjut ya. Bahkan sekarang beberapa bulan yang lalu Menpan sudah mengeluarkan peraturan baru, tidak hanya work from home lagi, tetapi apa? Work from anywhere, tidak dari rumah saja. Itu artinya apa? Pandemi sudah berakhir. Justru work from home itu makin diapakan? Makin diperkuat dengan work from anywhere. Nanti Anda lagi berwisata ke Bali, tentu ada tugas ya, dari Bali, dari tempat wisata itu saja Anda melakukan pekerjaan. Itu sebuah perubahan. Itu sebuah perubahan. Perubahan ke depan akan lebih hebat lagi. Barangkali beberapa dari jenis pekerjaan aparatur sekarang akan digeser, akan hilang. Bukan apa yang hilang, bukan pekerjaan yang hilang, tetapi macam atau jenis pekerjaan itu yang berubah.
mungkin lebih banyak nanti di katakanlah bagi purna IPDN. Sekarang banyak manajemen pemerintahan, ada sumber daya manusia, prodi keuangan. Mungkin nanti SDM purna IPDN ini yang dibutuhkan adalah yang menguasai ini, baik yang keuangannya, baik yang manajemen pemerintahannya, tapi yang full menguasai IT. Itu perubahan nanti. Jadi pekerjaan tidak akan berkurang, tetapi dialihkan. Tidak perlu khawatir pekerjaan itu akan hilang. Karena banyak orang mengatakan, ada yang mengatakan, wah nanti jenis-jenis pekerjaan tentu akan hilang. Tidak, maka orang akan hilang pekerjaan. Tidak, tetapi pekerjaan akan berubah. Dulu ketika terjadi revolusi industri di Inggris, di mana kerja tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin, orang pada demo, takut kehilangan pekerjaan. Ternyata apa? Setelah mesin-mesin dipakai, kan tidak ada orang yang kehilangan pekerjaan. Justru pekerjaan itu berubah bentuk, tidak hilang dia. Ketika Gojek online keluar dilaksanakan, orang-orang ojek pangkalan itu pada cemas, pada khawatir mereka akan pekerjaan. Tapi sekarang justru enggak. Justru banyak orang yang beralih profesi menjadi Gojek. Orang yang kena PHK di perusahaan-perusahaan karena Covid kemarin, banyak yang bawa Gojek. Saya bahkan pernah dari bandara ke rumah saya di Selipi itu, bukan dari bandara, tapi dari terminal sebuah travel ke rumah saya itu naik Grab mobil. Setelah saya ngomong-ngomong, ternyata dia pegawai atau karyawan salah satu bank, tapi menyambil dia. Ketika ada panggilan, dia keluar sebentar dari kantornya. Dan saya tanya, rata-rata penghasilan tukang Gojek itu meningkat ketika Gojek online ini ada dibanding ketika mereka menjadi Gojek pangkalan. Kan tidak ada yang berkurang, cuma dialihkan saja. Nah, kerja Anda juga nanti begitu. Nanti mungkin Anda butuh langsung nanti mungkin Anda lebih banyak menggunakan aplikasi-aplikasi dan sebagainya. Ya, barangkali itu saja. Terima kasih.